Bab 1089. Apa ini? Itu keberanian yang hebat. Harley menarik napas dalam-dalam. Dia dikejutkan dengan ukuran kota kuno Youdu. Dia juga dikejutkan oleh pembatasan Youdu. Pola formasi yang tersusun dalam kegelapan sangat kabur dan dipenuhi rasa kesunyian. Orang-orang yang membangun kota terpencil ini seharusnya berpikir bahwa mereka adalah kekuatan supernatural, dan mereka juga pastilah orang-orang yang berkemampuan untuk menjadi sangat kuat. Para kultivator yang masuk dan keluar dari Youdu, baik itu level langit, alam maharaja semu atau alam maharaja, jujur dan ramah. Tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Sepertinya mereka takut pada Tuan Youdu. Dari tembok kota, Harley melihat, dan kemudian datang ke gerbang kota. Penjaga kota memakai baju besi dan memegang tombak perang. Tingkat kultivasi terendah adalah di puncak alam langit semu level langit. Penjaga Harley kembali berdecak lidah. Bahkan penjaga gerbang di sini memiliki kultivasi seperti itu, dan dia dipukul dengan keras. Ini teman seiman. Harley berhenti di depan seorang penjaga dan membungkuk, sangat rendah hati. Ada apa? Penjaga itu melirik Harley dengan nada netral. Aku bertanya, di mana ini? Harley bertanya sambil tersenyum. Pertanyaannya mengejutkan penjaga. Dia tidak bisa menahan diri untuk melihat Harley dari atas ke bawah, dan matanya aneh. Teman seiman, melihat penjaga itu linglung, Harley berteriak dengan ragu. Bintang Suzaku. Penjaga itu bereaksi. Kalau begitu bintang Suzaku milik domain puluhan ribu surgawi. Harley buru-buru bertanya lagi, berharap penjaga bisa memberikan jawaban yang pasti. Ya, nada suara penjaga itu masih hambar. Ini adalah domain puluhan ribu surgawi, dan itu adalah domain puluhan ribu surgawi. Harley senang dengan jawaban penjaga. Berita itu lebih menarik daripada berita apapun. Dia berhasil bergerak maju dalam kegelapan selama 100 tahun. Di satu sisi, penjaga melihat Harley sangat bersemangat, dan melihat Harley dari atas ke bawah lagi. Ekspresinya agak aneh. Pria di depannya berpakaian compang camping. Bagaimana dia bisa terlihat tidak normal? Untuk menempatkan sederhana saja, dia sakit. Teman seiman tahu bahwa Kunlun kosong. Harley yang bersemangat jelas tidak memperhatikan mata aneh penjaga itu dan bertanya lagi. Gunung Kunlun, penjaga itu tertegun lagi, tetapi menggelengkan kepalanya dengan bingung. Tidak tahu, Harley juga tercengang dan bergumam di dalam hatinya. Menurut Teresa Donghuang, Gunung Kunlun terkenal di domain puluhan ribu surgawi, yang dia bahkan belum pernah terdengar sebelumnya. Bagaimana dengan langit Daluo? Aku tidak tahu. Dinasti Daxia? Aku tidak tahu. Kuil Dewa dan Langit 9 Huang? Aku tidak tahu. Kenapa kamu tidak pikirkan lagi? Domain puluhan ribu surgawi tak terbatas, dan ada banyak bintang kuno. Bintang kuno manapun memiliki banyak kekuatan. Jika kamu hanya menyebut namamu, siapa yang akan tahu? Penjaga itu melirik Harley dengan tidak sabar. Tapi itu bukan kekuatan biasa. Harley serius. Lalu beritahu aku, bintang kuno apa yang terletak di langit mana dan kuil apa yang kamu bicarakan. Jika kamu menanyakan ini, mungkin aku akan tahu. Ya. Harley batuk kering dan malu. Dia benar-benar tidak tahu bahwa ada begitu banyak bintang kuno di domain puluhan ribu surgawi. Dia juga tidak tahu bintang kuno mana yang terletak di Kunlun. Memikirkan hal ini, Harley merasa sedikit sakit. Ketika dia datang, dia tidak bertanya dengan jelas, sehingga dia menemukan domain puluhan ribu surgawi, tetapi dia tidak dapat menemukan Gunung Kunlun. Bahkan ketika dia bertanya kepada orang-orang, dia tidak menemukannya, tidak tahu apa-apa. Harley tanpa sadar menatap penjaga itu. Dia menduga bahwa kultivasi penjaga itu terlalu lemah,
sehingga dia tidak memiliki cukup pengalaman dan pengetahuan, jadi dia belum pernah mendengar tentang Kunlun. Lebih dapat diandalkan untuk bertanya pada Master. Harley Ye menyentuh dagunya dan bergumam. Di sini, penjaga melihat bahwa Harley Ye terus menatapnya. Dia tampak tidak wajar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Kamu tidak ada urusan. Cepat pergi dari sini. Ada masalah. Harley Ye tersenyum canggung dan segera berjalan ke Youdu. Mau kemana? Kembalilah. Begitu Harley Ye melangkah masuk dengan kaki depannya, dia diseret oleh penjaga pada detik berikutnya, ingin masuk tanpa membayar. Mau main-main? Aku lupa ini. Harley Ye tersenyum dan berkata, berapa? Tidak banyak, hanya 1 potong. Penjaga itu mengacungkan jari. Mudah. Harley Ye meletakkan tangannya ke dalam pelukannya dan mengaduknya sebentar. Dia mengambil batu spiritual, yang diringkas dari tempat kejadian dan tidak kecil, seperti batu bata. Simpan kembaliannya. Harley Ye meletakkan batu spiritual ke dalam pelukan penjaga dan dengan sadar berjalan ke gerbang kota. Sialan, menipu aku. Di belakangnya, penjaga itu mengutuk dan menarik keluar Harley Ye untuk kedua kalinya. Apa? Ada apa? Harley Ye menatap penjaga itu dengan heran. Apa yang terjadi? Apa kamu? Penjaga itu memegang batu spiritual dan menatap Harley Ye dengan wajah cemberut. Batu spiritual. Batu. Penjaga itu tanpa menarik nafas. Keluar. Teman seiman, kamu. Keluar dari sini. Sebelum Harley Ye mengucapkan sepatah kata pun, penjaga itu mengangkat tombak perangnya dan wajahnya cemberut. Melihat itu, Harley Ye bingung. Dia tidak tahu di mana dia telah memprovokasi penjaga. Harley Ye secara alami jenaka dan tidak berani menang. Sangat sederhana untuk menggulingkan penjaga ini. Masalahnya adalah itu bukan penjaga di sini, dan ada modal rahasia yang tak terduga di belakangnya. Bahkan sekelompok alam Maharaja Semu tidak berani membuat masalah. Lebih baik berhati-hati saat pertama kali tiba. Di bawah omelan para penjaga, Harley Ye menggaruk kepalanya dan berjalan keluar sejauh beberapa ratus kaki. Sampai sekarang, dia belum mengerti apa yang sedang terjadi. Jika Teresa Donghuang melihat adegan ini, dia akan marah besar. Kaisar ke-10 dinasti Dacu berjuang untuk dinasti Dacu, melindungi semua orang di dunia, membunuh seorang kaisar agung, dan dimarahi oleh seorang penjaga kecil. Teman kecil. Ketika Harley Ye bingung, seseorang menusuknya dengan jari untuk membuatnya melihat ke belakang tanpa sadar. Pada pandangan pertama, dia melihat seorang lelaki tua kurus, dengan gigi kuning dan rambut seperti sarang ayam. Dia tidak terlihat seperti orang yang serius. Namun, meskipun lelaki tua itu terlihat tidak dapat diandalkan, integritas moralnya umumnya tidak tinggi, tetapi dia adalah alam Maharaja Semu, yang benar-benar membuktikan kebenaran besar di zaman kuno. Orang tidak dapat dinilai dari penampilan. Mau harta karun tidak, aku jual pada kamu dengan harga murah. Harley Ye berdecakkan lidahnya di dalam hatinya. Orang tua itu memegang tangannya dan mengedipkan mata. Saat dia mengatakan ini, lelaki tua itu juga membuka lengan bajunya. Mata Harley Ye berbinar, dan dia menemukan bahwa lengan lelaki tua itu sangat kuat, yang membentuk lingkarannya sendiri. Ada banyak bintang di dalamnya, seperti langit berbintang. Ada banyak harta, seperti senjata ajaib, pil obat, buku kuno dan pola formasi. Harley Ye semakin terkejut ketika melihatnya, karena ada banyak harta karun yang tersembunyi di lengan orang tua itu, dan itu semua adalah hal yang luar biasa. Berapa harga pagoda harta karun? Mengambil kembali pandangannya dari lengan baju lelaki tua itu, Harley Ye menatap lelaki tua itu. Tidak mahal, hanya 300. Pria tua itu mengacungkan 3 jari. 300. Harley Ye terkejut. Jika menurutmu itu mahal,
bisa membuatnya sedikit lebih murah. 250, dan tidak bisa kurang. Sepakat, Harley Ye sangat renyah. Dia meletakkan telapak tangannya ke dalam pelukannya lagi, dan setelah beberapa saat, dia mengeluarkan sepotong batu spiritual, seukuran batu bata, yang juga dipadatkan untuk sementara. Ini, apa ini? Melihat batu spiritual di tangan Harley Ye, lelaki tua itu terkejut. Batu spiritual. Batu spiritual. Lelaki tua itu menarik sudut mulutnya, mundur selangkah dengan tangannya, dan menatap Harley Ye dari atas ke bawah. Ekspresinya masih aneh. Sejujurnya, ekspresi Harley Ye lebih aneh lagi daripada miliknya, karena ekspresi lelaki tua itu sama dengan ekspresi penjaga sebelumnya. Ayo, anak kecil. Pria tua itu meletakkan satu tangan di bahu Harley Ye dan menatap Harley Ye dengan wajah penuh arti. Katakan pada kakek dengan jujur jika kamu baru saja keluar dari sudut gunung. Itu benar. Harley Ye mengangguk agak bingung. Kalau begitu aku mengerti. Pria tua itu mencubit janggutnya. Apa yang kamu mengerti? Apakah kamu melihat batu ini? Orang tua itu mengambil batu seukuran telapak tangan dari tangannya. Batu itu tidak beraturan, tetapi bersinar di mana-mana. Yang mengejutkan Harley Ye, itu mengandung kekuatan sumber. Bagus. Harley Ye menyentuh dagunya. Tentu saja itu hal yang baik. Lelaki tua itu menyeringai dan menghela nafas di atas batu itu. Lalu dia tidak lupa menyekanya dengan lengan bajunya. Tetua, kamu masih memiliki beberapa batu. Aku akan mengambilnya. Kamu beli. Dengan apa kamu membelinya? Dengan batu pecahmu. Tahukah kamu bahwa yang aku pegang di tanganku adalah uang, yang merupakan uang umum dari domain puluhan ribu surgawi. Uang, uang. Harley Ye berkedut di sudut mulutnya, dan ekspresinya menjadi sangat indah. Dalam sekejap, dia sepertinya mengerti banyak hal. Mata uang umum dari domain puluhan ribu surgawi bukanlah batu spiritual, tetapi sebuah batu di tangan orang tua itu. Tidak heran, Harley Ye menggaruk kepalanya dan tanpa sadar menatap penjaga di gerbang tidak jauh. Tidak heran penjaga itu marah dan mengambil batu spiritual sebagai utusan uang. Semua orang akan memukulinya. Baiklah. Harley Ye pikir dia bisa mengubah kekuatan spiritual menjadi batu spiritual. Kemanapun dia pergi, dia adalah orang kaya. Sekarang, sepertinya dia hampir tidak punya uang. Apa yang dia pikirkan hanyalah yang dia pikirkan. Dia benar-benar miskin. Teresa Dong Huang, lelukonmu tidak lucu. Harley Ye tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan yang halus. Jika dia tahu ini, dia seharusnya memintanya untuk meminta puluhan juta dolar sebagai ongkosnya. Ini namanya batu mentah, ingat dengan jelas. Saat Harley Ye sangat tertekan, lelaki tua itu berjalan pergi sambil tersenyum dan terus berbicara sepanjang jalan. Ini benar-benar sial. Hanya kurang 900 untuk membeli rumah, dan malah bertemu dengan seorang lelaki miskin. Batu mentah. Gumam Harley Ye yang bisa dianggap sebagai pemahaman yang lengkap. Dia membuat lelucon besar sebelumnya. Dibandingkan dengan batu spiritual, harga batu mentah jauh lebih mahal. Batu spiritual mengandung kekuatan spiritual, sedangkan batu mentah juga mengandung sumber langit dan bumi, yang tidak setingkat sama sekali. Orang-orang di domain puluhan ribu surgawi sangat pandai bermain dan menggunakan batu mulia seperti uang. Perlu diketahui sumber langit dan bumi yang terkandung dalam masing-masing batu mentah yang cukup membantu Master Puncak Langit Semu Dinasti Dacu untuk maju ke level langit, karena penggarap Puncak Langit Semu Dinasti Dacu tidak bisa putus melalui level langit, yang hilang adalah sumber langit dan bumi. Ironisnya, sumber surga dan bumi dinasti Dacu disegel oleh Partai Tianxuan, hanya menyisakan jejak, dan jejak malang itu hanya cukup untuk satu orang mencapai puncak kultivasi. Bersambung.
Bab 1090. Orang miskin. Di bawah kota kuno Youdu, Harliye berdiri di sana seperti lembing, menggaruk kepalanya lebih dari sekali. Master suci istana surgawi, Kaisar ke-10 dinasti Dacu, orang kejam dari tiada taraf yang membunuh Kaisar Agung, datang ke wilayah puluhan ribu surgawi. Tanpa diduga, dia adalah seorang pengemis miskin yang bahkan tidak bisa memasuki gerbang kota. Untungnya, ini adalah domain puluhan ribu surgawi. Jika masalah ini dikirim kembali ke dinasti Dacu, seluruh saudara dinasti Dacu akan membicarakannya. Namun, Harliye berdiri di sana, melihat ke kiri dan ke kanan. Kota kuno Youdu sangat makmur. Ada banyak kultivator yang masuk dan keluar. Terlebih lagi, mereka semua adalah orang-orang kuat. Harliye telah bertemu begitu banyak orang dari segala jenis sehingga mereka terlihat semakin indah. Namun, yang dia khawatirkan bukanlah betapa indahnya penampilan mereka, tetapi seberapa banyak mereka terjerat dalam masalah batu mentah. Tampaknya tidak ada yang bisa dilakukan di sini tanpa uang, tetapi kultivasinya terlalu rendah, tidak ada yang mau merawatnya, apalagi meminjamkannya uang, membakar dupa dengan bakti kepada para dewa tanpa memikulinya. Beberapa saat kemudian, Harliye melihat lelaki tua malang yang sedang berlatih di alam Maharaja Semu. Ketika Harliye memandangnya, lelaki tua itu masih berjalan-jalan di bawah tembok kota, menjajakan hartanya di mana-mana. Namun, bisnisnya tampaknya tidak begitu baik, dan dia sudah lama tidak menjualnya. Melihat ini, Harliye menyentuh ujung hidungnya dan berjalan dengan kepala kaku. Di kota Youdu, ada begitu banyak kultivator, tidak ada dari mereka yang mau merawatnya, dan hanya lelaki tua malang itu yang baik hati. Setidaknya dia mau berbicara dengannya, dan tidak ada suara master sama sekali. "Pak tua, aku akan membelikanmu minuman." Harliye datang dan mengeluarkan toples anggur yang lezat dari tas penyimpanan. "Kamu lagi, celaka kecil yang malang." Orang tua itu melirik Harliye, tetapi ketika dia melihat toples anggur yang dipegang oleh Harliye di tangannya, dia terbatuk. Dia mengambilnya dengan sadar dan langsung pergi. "Senior, aku ingin menanyakan sesuatu padamu," kata Harli dan menyerahkan sebotol anggur yang lezat. Mengambil manfaat orang lain dan membantu orang lain melakukan sesuatu. Tanya. Pria tua yang malang itu masih menerima anggur dari Harliye. "Apakah kamu tahu di mana Kunlun berada?" Harliye dengan ragu menatap lelaki tua yang kotor itu. "Aku tidak tahu." Pria tua yang kotor itu menyeka noda anggur di mulutnya. "Bagaimana dengan langit Daluo?" "Aku belum mendengarnya." "Dinasti Daxia?" "Aku belum mendengarnya." "Bagaimana dengan kuil dewa dan langit 9 Huang?" "Aku belum mendengarnya." "Tidak mungkin. Tolong pikirkan lagi." Harliye sedang menunggu dengan sepasang mata bundar besar untuk melihat lelaki tua yang kotor itu. Wah, domain puluhan ribu surgawi sangat besar dan tak terbatas. Ada lebih dari 10.000 domain bintang saja. Setiap domain bintang mencakup bintang purba sebanyak bulu, dan ada banyak gaya pada setiap bintang purba, seperti bintang Suzaku misalnya, terletak di domain bintang Tianyuan. Domain bintang Tianyuan hanya domain bintang kecil, termasuk puluhan ribu bintang kuno. Aku hanya tahu beberapa bintang kuno di sekitar. Adapun bintang kuno lainnya, aku benar-benar tidak tahu. Yang perlu ditegaskan adalah bahwa bintang-bintang kuno di mulutmu yang tidak berada di daerah sekitarnya, kebanyakan dari mereka akan berada di bintang-bintang kuno lainnya di domain bintang Tianyuan atau domain bintang jarak jauh lainnya. Ini benar-benar lebih dari biasanya. Harliye menggosok alisnya dengan keras. Dia tahu bahwa domain puluhan ribu surgawi sangat besar, tetapi tidak perlu begitu besar. Ada begitu banyak bidang bintang dan bintang kuno yang tak terhitung jumlahnya. Di mana apakah dia akan menemukan mereka?
Nyonya tua Suzaku harusnya tahu. Ketika Harley menggosok alisnya, lelaki tua kotor itu menyentuh dagunya. Suzaku, wanita tua. Harley terkejut. Melihat kota kuno Youdu, itu adalah keluarga Suzaku mereka. Konon leluhur keluarga Suzaku diilhami oleh Kaisar Agung Xuanyuan, dan meninggalkan warisan abadi. Namun seiring berjalannya waktu, keluarga Suzaku menolak. Inilah sebabnya mereka tinggal di pengasingan di domain bintang Tianyuan dan membuka bintang kuno Suzaku. Kepala keluarga Suzaku meski sedikit lebih tua, tetapi dia sangat cantik, kata lelaki tua malang itu, dengan sepasang mata tua yang tidak serius, dan cahaya malang berkedip. Kaisar Xuanyuan, Kaisar Agung dan 130 Kaisar Xuanhuang diakui sebagai kaisar terkuat. Harley bergumam, mengingat hari ketika dia bertarung dengan Kaisar Agung, yaitu, pedang Kaisar Xuanyuan membantunya membunuh Kaisar. Dalam arti tertentu, dia dan Xuanyuan bertarung berdampingan. Aku tidak tahu apakah keluarga Suzaku akan keluar menemuiku jika hubungan ini dibawa keluar. Harley menyentuh dagunya. Namun, berpikir, dia hanya menyela gagasan itu. Dia bertarung berdampingan dengan pedang Xuanyuan dan memenggal Kaisar Agung. Siapa yang akan percaya jika diberitahu? Dia tidak tahu apakah keluarga Suzaku akan menyambutnya ke kota, tetapi dia pasti akan dipukuli. Seperti yang dikatakan Teresa Donghuang, tidak semua orang tahu keberadaan dinasti Dacu, dan tidak semua orang tahu apa yang telah dilakukannya untuk domain puluhan ribu surgawi. Nyonya tua itu benar-benar alam suci semu. Ketika Harley berfantasi, lelaki tua malang itu terus berbicara dan menutupi wajah tuanya, "Jumpa aku sekali dan pukul aku sekali." Alam suci semu. Harley kaget. Jadi, jika dia membawa 5 kesengsaraan surgawi dan manusia, dia akan menjadi orang suci. Oh, hei, kamu juga tahu 5 kesengsaraan surgawi dan manusia. Aku sudah mendengar dari para pendahuluku. Tapi jika menyangkut leluhurmu, itu sangat tidak bisa diandalkan. Lelaki tua malang itu menyeringai, bagaimana mengajari anak-anak. Begitu bodoh malah dibiarkan keluar. Apa tidak takut dibunuh? Ini sangat tidak bisa diandalkan. Harley batuk kering dan bertanya-tanya apakah Teresa Donghuang akan menamparnya sampai mati jika dia mendengar lelaki tua yang kotor itu. Nak, aku akan memberimu nasihat ketika kamu membelikan aku minuman. Pria tua malang itu memegang toples anggur dan berkata lagi, di bintang Suzaku, jangan menyinggung siapapun. Keluarga Suzaku mendominasi seluruh bintang Suzaku. Jika kamu menyinggung mereka, kamu akan mati dengan sangat jelek. Begitu. Sambil menghela nafas, Harley sekali lagi, dirinya melirik kota kuno Youdu yang sangat besar. Jika dirinya bisa membangun kota kuno yang sangat besar yang sebanding dengan daerah Gunung Timur di Nanchu, keluarga Suzaku tidak akan menganggapnya sebagai lelucon. Alam suci semu. Harley mengambil napas dalam-dalam dan berpikir bahwa dia ingin mengetahui berita Gunung Kunlun. Seluruh bintang kuno Suzaku, atau mungkin hanya nenek moyang Suzaku, tahu bahwa pengalaman alam suci semu jauh dari sebanding dengan lelaki tua celaka di depannya. Mungkin dia benar-benar tahu. Namun, setelah dipikir-pikir, dia kembali ke asal masalahnya, batu mentah. Tanpa batu mentah, tidak dapat pergi ke Youdu. Jika tidak dapat pergi ke Youdu, kamu tidak dapat melihat leluhur Suzaku. Jika tidak dapat melihat leluhur Suzaku, kamu tidak dapat menemukan berita tentang Kunlun. Sumber segalanya adalah kekurangan uang. Dia ingin penjaga mengirim pesan, tapi siapa yang bisa dikiriminya? Dia adalah setengah tingkat langit, dan dia bukan apa-apa. Beli sedikit harta karun. Harley berpikir. Lubang hitam ruang hampa telah ada selama 100 tahun. Harley tidak menemukan apa-apa,
dan beberapa di antaranya adalah harta karun yang sangat bagus. Namun, dia segera melepaskan ide itu. Ini bukan dinasti Dacu, ini adalah domain puluhan ribu surgawi, domain bintang Tianyuan. Bintang Suzaku, semuanya seperti serigala. Mereka ingin merampokmu tanpa harta. Jika punya harta, mereka ingin merampokmu lebih banyak lagi. Dia masih tahu kebenaran untuk tidak mengungkapkan kekayaan mereka. Masih 900, masih 900. Sial, mereka semua harta yang baik. Mengapa tidak ada yang membelinya? Harley bergumam, dan lelaki tua malang itu juga bergumam, dengan wajah kusut dan sakit hati. Senior, mari kita bahas sesuatu. Harley batuk kering. Katakan. Pinjamkan aku batu mentah. Menjengkelkan. Orang tua malang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih ingin meminjam uang dari seseorang. Ini hanya 900 batu mentah. Jika ada 900 lagi, aku bisa membeli satu rumah di Youdu. Beli rumah. Harley tertegun sejenak, tetapi tidak bisa berbalik untuk sementara waktu. Rumah apa yang harus dibeli? Tentu saja, aku ingin membeli rumah. Di mana aku bisa tinggal jika tidak membeli rumah? Lelaki tua malang itu mengorek giginya. Tidak bisa. Bintang Suzaku begitu besar. Kamu adalah alam Maharaja Semu. Di mana kamu bisa tinggal? Kamu harus tinggal di Youdu. Harley menatap lelaki tua malang itu dengan mata bingung. Apa yang kamu tahu? Pria tua malang itu duduk di tanah dan berhenti menjajakan hartanya. Memang benar Bintang Suzaku adalah tempat yang bagus, tapi lebih aman daripada Youdu di luar. Belum lagi monster yang merajalela, mereka dapat dibawa pergi kapan saja. Ada juga kultivator kuat yang secara khusus mengatur tim untuk melakukan beberapa kegiatan pembunuhan dan ilegal. Mereka akan dihancurkan pada fajar hari. Alam Maharaja Semu masih jauh dari cukup. Itu yang aku maksud. Oleh karena itu, dibandingkan dengan di luar, seluruh Bintang Suzaku adalah tempat teraman di Youdu. Pertempuran pribadi dilarang di dalam. Selain itu, Youdu adalah tempat suci untuk berkultivasi. Ada formasi di dalamnya, yang tidak sebanding dengan luar. Bintang Suzaku bangga membeli rumah di Youdu. Bintang Suzaku sangat besar, bukan satu-satunya kota kuno seperti Youdu. Harley dengan ragu menatap lelaki tua yang kotor itu. Jangan bilang, ini benar-benar kota kuno. Dengarkan nasihat tetua, kamu tidak bisa hidup di Youdu tanpa membeli rumah. Tanya Harley penasaran. Tentu saja bisa. Orang tua malang itu berkata, tapi aku hanya bisa tinggal di penginapan. Tapi kamarnya tidak begitu mahal. Butuh 3 potong batu mentah sehari. Batu mentah tidak mahal. Kamu tidak tahu apa-apa. Orang tua kotor itu melirik Harley. Saudara kultivator kita pernah pelatihan tertutup. Mungkin akan 3 atau 5 tahun, atau bahkan 7 atau 8 tahun. Atau bahkan 10 atau 20 tahun atau bahkan 100 tahun. Tahukah kamu bahwa ketika kamu bangun, kamu akan menjadi orang miskin seketika? Aku telah melakukan ini lebih dari sekali. Aku mengatakan bahwa terakhir kali, aku pergi ke rumah ibu. Aku mendapat pencerahan untuk 10 tahun. Setelah bangun tidur, aku tidak punya uang untuk membayar sewa. Aku dipukuli oleh seseorang dan langsung dibuang. Itu benar. Harley menyentuh dagunya. Apakah mungkin untuk tidur di jalan tanpa tinggal di penginapan? Kamu pikir orang-orang di Youdu bodoh? Kamu benar-benar salah. Orang tua yang malang itu marah. Kamu bisa tidur di jalan, tetapi kamu harus memiliki izin tinggal sementara. Jika kamu tidak memiliki izin tinggal sementara, kamu bisa dibuangnya. Lagi pula, aku adalah alam Maharaja Semu yang agung dan terhormat. Kamu tidak perlu malu tidur di jalan. Berbicara tentang izin tinggal sementara, itu benar-benar menjengkelkan. Tidak terlalu mahal.
Dengan uang itu, lebih baik simpan dan beli rumah langsung. Hak tempat tinggal permanen lebih terjangkau dari apapun. Rumah di Youdu mahal banget ya. Harley Ye garuk-garuk kepala. Bersambung.